Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Sambil saya akan men-sharingkan apa yang menjadi pemahaman saya tentang Injil ini. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Kalau difilmkan ini bagus sekali, Bapak, Ibu, dan saudaraku itu. Scene-nya pertama kali demikian. Keindahan bait Allah, keindahan tempat seperti hanya gereja. Tetapi juga bisa juga keindahan manusia. Wanita-wanita yang sangat indah. Para lelaki yang sangat mempesona. Ini scene pertamanya. Lalu Tuhan Yesus memberi komentar dan berkata kepada mereka, yaitu para murid, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, semua ini adalah dunia. Istimewanya pada saat itu, bait Allah akan diruntuhkan. Tidak ada satu batu pun yang ada di atas batu yang lain. Ini nubuatan yang memang terjadi pada bait Allah, yang begitu mempesona, yang begitu indah, begitu agung, yang menjadi simbol dari kehidupan orang Israel pada waktu itu. Demikian kita juga, keindahan, kemolekan, kemempesonaan kita, ketangguhan kita, keperkasaan kita pun akhirnya akan rusak, akan hilang pada saatnya nanti. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Ini kapan? Bila mana itu berarti kapan? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Tanda-tandanya seperti apa? Jawab Tuhan Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Yang pertama-tama dikatakan Tuhan Yesus adalah jangan sampai kita tersesat. Seperti halnya para murid itu, jangan sampai mereka tersesat. Apa? Karena bisa jadi kita disesatkan oleh orang-orang. Dan kita ini yang menjadi korban penyesatan. Bisa saja kita disesatkan oleh apa? Pengajarannya. Tetapi lebih-lebih juga disesatkan tentang Tuhan Yesus. Apa yang kita perhatikan di sini? Coba perhatikan pada bagian bawah. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Berarti ada di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus orang Nazaret, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Yesus yang mana? Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Ini adalah kata-kata mereka. Saya ulang lagi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Memakai namaku belum tentu nama saya itu Yesus misalnya. Tetapi di dalam nama Yesus, atas nama Yesus, saya mewakili Tuhan Yesus. Akulah dia dan saatnya sudah dekat. Lalu ini menganggap diri mereka adalah Tuhan Yesus. Dan saatnya sudah dekat. Mengatakan saatnya sudah dekat. Siapa yang bisa mengatakan itu? Siapa yang berani-beraninya mengaku-ngaku Tuhan? Siapa yang berani-beraninya mengatakan saatnya sudah dekat? Janganlah kalian mengikuti mereka.
Dan bila kalian mendengar kabar, ini sudah mulai dengan tanda-tanda. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Ini yang mendahului. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, ini lanjutan tanda-tandanya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda yang dari atas bumi, tanda-tanda yang dari langit. Itulah tanda-tanda akan terjadinya akhir zaman. Tetapi apakah lalu besok lusa, 100 hari lagi? Kan tidak dikatakan demikian oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga tidak mempunyai otoritas untuk mengatakannya itu. Kapan akan terjadi akhir zaman? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, kita selalu harus mencoba mengajar dengan benar, jangan sampai kita menyesatkan orang lain. Kalaupun kita mempunyai pengajaran yang salah, kita bisa juga untuk merevisi ketika ada pertemuan yang baru. Suatu saat memang terjadi pengetahuan kita kurang, gitu. Lalu kita mengatakan sesuatu yang salah. Bisa juga mengenai iman kita, formulasi iman kita salah. Nah, kalau kita mempunyai kesempatan lagi, lalu kita bisa mengulang lagi untuk membetulkan supaya tidak terjadi kesalahan. Itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, supaya tidak ada kesesatan bagi mereka yang kita ajar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya mengulang apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Disesatkan oleh apa? Oleh keadaan. Lalu bagaimana? Kita sudah mendengarkannya. Kita sudah bisa membahasnya tadi. Kesesatan yang akan terjadi. Tuhan Yesus saja tidak mengatakan kapan. Tuhan Yesus saja tidak mengatakan, ini aku loh. Kok ada orang yang berani mengaku aku? Amin. Berkatalah.